Nah, mungkin kamu sendiri boleh cerita dulu nggak tentang bisnisnya Warkop 76 ini yang di Bekasi ya, Kak ya? Iya. Mungkin boleh diceritakan kapan mulainya, kemudian dia fokusnya di apa? Apakah cuma kedai kopi aja atau ada makanan yang gitu-gitu, boleh ceritain. Iya, Warkop 76 ini sebenarnya sudah berjalan dari sekitar 2011 ya. Oh, oke. Cuma begitu awal-awal pandemi 2020 kemarin, kita nggak bisa bertahan gitu. Akhirnya kita tutup total, dan begitu juga aturan di Kota Bekasi pada saat itu kan Iya. memang sangat ketat ya untuk buka warung-warung kopi dan tempat-tempat makanan itu. Jadi kita juga di lingkungan Warkop 76 ini kan banyak anak-anak. Pertimbangan tidak mau ambil resiko, ya udah kita tutup hampir selama 1 tahun dari Oh gitu. 2020. Iya, dari 2020 itu kita tutup. Pertimbangannya itu, jadi memang di lingkungan kita juga banyak anak-anak. Kebetulan juga di Warkop 76 ini hampir lingkungannya itu semuanya keluarga gitu. Jadi daripada kita ambil resiko, ya udah kita tutup, karena kan memang waktu awal-awal kemarin di Kota Bekasi ini sangat luar biasa gitu. Iya, kasusnya lumayan banyak, sama DKI juga sudah. Nah, kebetulan kan istri juga di kesehatan, saya juga dinas di sekolah ya. Oke. Ngajar, jadi ya kita memperingati orang lain untuk mematuhi protokol kesehatan, tapi pada prakteknya kita sendiri yang melanggar kan juga nggak enak juga gitu. Iya. Nah, akhirnya kan kita tutup selama setahun, kita buka lagi di 2021 ini. Kebetulan kemarin kita buka di awal bulan April ya. Oh, Buka itu dia baru April ya? Baru April tahun ini April. berarti ya kamu saya? April tahun ini kita buka. Nah, kebetulan karena saya sendiri juga punya kegiatan lain selain di usaha ini. Maksudnya kan istri juga di kesehatan, saya juga di sekolah. Jadi untuk memantau usaha ini tuh agak rumit kalau tidak menggunakan pembukuan yang jelas ya. Apalagi dengan saya lihat-lihat, dengan pengalaman saya dulu juga pernah bekerja 7 tahun di retail. Saya pernah bekerja 7 tahun di retail. Jadi kebetulan auditor cabang pada waktu itu. Oke. Salah satu retail terbesar di Indonesia. Auditor cabang. Jadi kita paham bagaimana manajemen stok. Kita paham bagaimana manajemen keuangan dan segala macam. Begitu mencoba mencari referensi dari semua aplikasi ya, kalau saya lihat ya termasuk yang lengkap gitu ya Kasir ID gitu. Nah, kemudian melihat dari spek-spek dari Kasir ID ini ya memang menyesuaikan dengan kebutuhan UMKM di Indonesia gitu. Jadi kalau boleh tahu, tadi mungkin melanjutkan dari kamu saya bilang tadi ya, tahu kasir kan dari Google aja gitu, emang searching aja, atau sebelumnya sudah pernah menggunakan mungkin tools tidak yang terlalu sama? rumit. Kan selama bulan apa ya, April kemarin ya. April kemarin itu saya coba banyak jenis aplikasi. Ya. Kemudian
kan mereka juga menawarkan pemakaian gratis dan segala macam gitu. Nah, saya coba dulu dari hasil searching saya di Google, saya coba kemudian mana yang lebih efisien. Kemudian juga karena mengawali dari awal pandemi ini, kita juga tidak banyak kemampuan modal Ya. gitu. Nah, ternyata di Kasir ID ini selain aplikasinya juga lengkap, kemudian tidak membebani kita-kita yang ingin memulai usaha gitu. Bahkan disediakan dalam bentuk gratis aplikasinya dan segala macam gitu. Ternyata memang sangat memudahkan dan membantu kita juga dalam mengontrol. Kebetulan kan saya juga bekerja, jadi bisa lihat-lihat nih di kafe nih yang kerja tuh pemasukannya berapa gitu. Udah ada Kebetulan berapa staff Kak Musa di kedai? untuk sekarang baru 4 kali ya. 4 ya. Tapi dipakai juga nggak sistem absensinya atau hanya untuk pencatatan transaksi aja saat ini? Nah, untuk sementara absensi belum saya gunakan ya. Karena memang kan pengenalan sama mereka itu juga butuh proses juga gitu. Nggak kayak kita kan kalau dibilang begini absen apa segala macam kan langsung nangkep ya. Kan nggak semuanya bisa seperti itu juga. Kebetulan kan untuk yang bantu di dapur dan segala macam kan belum begitu paham. Makanya nih untuk sekarang kemarin juga selama 1 bulan mereka juga saya gantian berikan tanggung jawab, memegang penjualan dan segala macam. Ternyata sudah mulai paham lah bagaimana mengoperasikan Kasir ID ini. Nah, kemudian baru nanti ke depannya kita coba aplikasi absen dan segala macam gitu. Iya, iya. Oke. Nah, kalau untuk penggunaannya sendiri kamu sehari-hari apakah juga pakai printer atau hanya menggunakan smartphone aja untuk saat ini? Seperti apa untuk penggunaan aplikasinya? Oh, kemarin saya beli di Tokopedia ya. Device-nya ya? Paket tab Samsung A8 sama printernya. Itu kemudian juga berikut ininya apa? Dapat standing dan standing banner ininya. informasinya. Iya, iya. Di Kemudian training juga juga nggak kamu, Di training sama salah satu tim kita nggak waktu itu? kalau kemarin ada sih Kak Widya ya. Oke. Untuk training khusus sih belum. Cuma untuk kalau saya ada kesulitan mungkin bertanya langsung ke Kak Widya bagaimana penggunaan aplikasi ini. Mungkin begitu aja. Kak Widya ini yang membimbing selama saya juga ikut join Kasir Pro itu ya. Oh iya, iya. Kemudian pembelian aplikasi-aplikasi premiumnya gitu. Nah, ternyata setelah saya coba ternyata memang sangat membantu ya. Pertama usaha kedai kopi begini. Iya. Kebetulan usaha saya nih karena memang dulu kita kebetulan saya juga dari 2014 ya sudah mulai mengajar di sekolah. Nah, kan tahu nih anak-anak sekolah itu keuangannya seperti apa. Betul, betul. Dari 2011 itu kita udah nerapin yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat gitu. Makanya biarpun tempat kita buat permanen, tetap tidak saya rubah nama. Misalkan kalau orang-orang mungkin kan kalau tempatnya sudah permanen ya diganti kafe atau apa gitu kan. Ya. Nah, kalau saya tetap saya pakai nama Warkop Warkop 76. 76. Nah,
Nah, kebetulan Warkop 76 pun 76-nya itu ya adanya di RT 7 dan RW 6 Oh gitu. gitu. Iya iya iya. Jadi di Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi gitu. Kebetulan kita So far memang sekarang yang datang ke Warkop 76 banyak kan apa nih kamu pelajar kah atau memang keluarga kan tadi kamu bilang kan sebenarnya lingkungan keluarga juga ya di Warkop di dekat iya. Warkop 76 gitu. Biasanya seperti apa sih tipe-tipe pelanggannya? Kebetulan saya bikin konsep ada lesehan, konsep lesehan cukup luas. Di depan mungkin ada 2 meja, di belakang memang agak privasi ya. Kita bikin 6 meja lesehan. Kemudian kalau tempat-tempat duduk seperti itu juga banyak. Nah, ternyata dari segi penjualan pun, misalkan kopi ya. Kopi saya jual dari kopi kelas kafe besar yang biasa dijual harga 25 Ya. ke atas ya kan. Saya tekan seminim mungkin bagaimana harganya bisa di bawah 20.000 gitu. Nah, kemudian selain itu mereka bisa ngerasain kopi-kopi yang ya anggaplah premium ya. Ya. Dengan khas daerah masing-masing kan kalau kopi-kopi seperti itu. Ya. Aceh gitu-gitu ya kamu Ape, Aceh, macam-macam ya Dampling, biasanya ya Gayo. variannya. Nah, dari kopi premium ini kita sediakan juga kopi-kopi khas warkop gitu. Yang tubruk gitu ya kamu Pokoknya yang yang kopi-kopi hitam banget gitu. kopi-kopi yang saset-saset begitu Iya, kita itu tetap ada juga. jual. Oh, oke, Jadi oke. untuk Ada pilihan ya. anak-anak yang datang, misalkan anak-anak sekolah, mungkin mereka kadang juga ingin ngerasain kan kopi premium itu seperti apa. Iya, iya. Nah, kita buat harganya terjangkau dan kalau misalkan mau yang khas warkop pun ada gitu. Ada. Jadi variasi. Nah, ternyata sampai dengan saat ini pengunjung yang datang itu dari mulai anak-anak ABG sampai dengan kemarin terakhir juga booking dari komunitas-komunitas yang mau membuat Oh, event gitu. iya, iya. Nah, ternyata dari semua kalangan ini bisa masuk. Nah, gitu. Kebetulan juga ke depannya kan tempat masih luas ya. Rencana memang untuk saya kembangkan lagi, membuat panggung musik, kemudian juga lesehan yang lebih besar lagi di depan gitu sih rencananya. Memang Cuman konsepnya etnik gitu ya, Kak Musa, karena saya lihat sempet kayaknya ada akun Instagram ya, cuman belum aktif mungkin yang warkop underscore kedai warung kedai 76. iya, Iya, itu ya. Ya itu kemarin sih belum menarik. belum maksimal sih memang di media sosialnya belum maksimal. Untuk sementara ini yang saya lihat ya pelanggan menengah ke atas itu baru mulai beberapa sih. Yang selama ini datang pelanggan-pelanggan yang lama gitu. Yang lama ya, yang dari 2011 ya. Iya, Iya, pelanggan-pelanggan iya, lama iya. udah mulai datang. Oh, ternyata ini Agak terputus, Kak Musa. belum ya. Agak terputus tadi, maaf. Oh iya. Iya, kalau dulu kan kita konsepnya benar-benar warkop ya. Saya juga belum menerapkan tadi sistem karyawan. Gitu juga pembukuannya juga belum bisa di manajemen maksimal. Makanya begitu pandemi datang, jebret kita nggak punya persiapan sama sekali gitu. Ya, ya, ya. Nah, Apa itu tantangan terbesar kamu waktu begitu pandemi tiba-tiba harus nutup
warung gitu ya. Apa itu waktu itu tantangannya apa? Apakah memang sudah ada karyawan yang akhirnya mungkin harus melepaskan karyawan atau gimana gitu? Jadi memang yang bikin berat itu satu, saya juga di tempat kerja kan dituntut maksimal ya. Waktu itu kita diberdayakan oleh pemerintah Kota Bekasi untuk membantu pelaksanaan protokol kesehatan di Kota Bekasi. Ya. Gitu. Sweeping di jalan, apa segala macam, membantu keamanan gitu kan. Nah kemudian waktu juga sedikit tidak bisa maksimal gitu untuk mengelola warkop. Nah yang kedua ya itu tadi, sempat punya 2 yang membantu di warkop. Ternyata pandemi begitu dahsyat ya, sampai memang pondasi keuangan ini benar-benar tidak menutupi itu gitu. Iya. Benar-benar tidak menutupi, dan akhirnya karena memang kita sibuk juga untuk memberikan gaji karyawan juga waktu itu memang tidak menutupi dari hasil penjualan ya. Iya. Kalau mungkin waktu itu saya punya sistem keuangan yang bagus ya, mungkin ada cadangan keuangan atau kita tabung dan segala macam. Cuma waktu itu kan tidak kepikiran ke situ. Iya. Gitu. Semua orang juga nggak istilah seluruh dunia. Jadi begitu goyang, ya. fondasi keuangan kita tidak siap, ya udah. Akhirnya nggak bisa beroperasi. Kemudian tadi pertimbangan protokol kesehatan juga, karena memang di sini banyak anak-anak, ya udah kita akhirnya tutup hampir 1 tahun lebih. Iya. Nah kalau sekarang Kak Musa ada satu hal misalnya yang Kak Musa bisa dapatkan gitu ya untuk mengembangkan Warkop 76 ini, kira-kira apa satu hal yang sangat-sangat dibutuhkan di tahun ini untuk pengembangan usaha Kak Musa gitu? Kalau sekarang mungkin saya itu belum belajar juga dan memang belum paham juga pemanfaatan maksimal media sosial gitu. Ya itu penting Kayak makanya promosi. tadi saya juga mau nanya. Oke. Jadi kalau kayak yang datang sekarang kan memang kita masih kelas yang sudah tahu saja mungkin gitu. Ya. Atau memang dari dulunya juga waktu kita masih konsep warkop ya, memang dari harga sedikit, karena saya mungkin tidak sewa tempat ya, saya bisa minimalisir harga. Jadi memang dari dulu komunitas-komunitas itu banyak yang di sini itu bikin event apa, mereka bikin anniversary atau apa segala macam. Nah ternyata pas begitu buka lagi juga memang sudah pelanggan lama itu sudah tahu gitu. Nah cuma kan kalau hanya memanfaatkan yang sudah tahu saja, ternyata untuk rating 1 bulan itu masih kurang maksimal. Betul. Nah saya lihat kan suka browsing juga ya, ternyata memang yang punya usaha di pedalaman pun kalau memang bisa maksimal memanfaatkan media sosial, ternyata memang bisa mendatangkan omset yang lumayan gitu. Nah saya tuh yang belum paham bagaimana memanfaatkan itu ya. media sosialnya. Iya. Mungkin nanti kalau kasir ada pelatihan untuk media sosial untuk mengembangkan usaha, nanti aku masukin Kak Musa mungkin ya untuk iya. Ya. Iya. Iya. Kalau dari sisi penggunaan aplikasi kasir yang tadi kamu udah share juga, mungkin 3 hal yang paling ngebantu usahanya kamu apa? Boleh share nggak? 3 hal yang paling ngebantu adalah saya bisa mengawasi karyawan dalam berjualan ya. Kebetulan di atas kasir itu saya juga pasang CCTV kan. Oke. Di atas kasir juga saya pasang CCTV.
ya pengalaman di retail dulu kan memang Oh. seperti itu ya, Bung. Nah, kemudian eh, dia bisa mencatat keuangan pendapatan kita dari mulai harian bisa kita rekap otomatis. Jadi ternyata sangat membantu, apalagi eh, saya yang berkesibukan di luar ya. Ya. Ternyata memang eh, enaknya ya tinggal ngerekap apa aja yang kita beli untuk modal warkop. Nah, untuk penghasilan kan sudah kita bisa lihat ya. Ya, ya. Gitu. Nah, pencatatan seperti itu yang memang selama ini sangat membantu ya. Nah, kemudian selain itu juga kebetulan saya pasang tuh di depan kasir ada sistem struk juga kan. Kalau nggak dapat struk saya bilang makanannya gratis. Gratis. Ya, ya betul. Jadi kan tidak masuk aplikasi penjualan ya. Betul. Ternyata pemantauan pengawasannya bisa sampai situ dengan menggunakan aplikasi kasir ini gitu. Nah, memang itu yang dulu pokok-pokok yang pernah ada di retail itu seperti itu. Gitu. Kalau Cuman hal mungkin ya, kalau 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 yang perlu dikembangkan apa, kamu dari kasir? Kan oh mungkin yang tadi ya perlu 3 hal ya. Tadi kamu saya bisa memantau usaha, kemudian yang tadi ada sistem stoknya juga. Istilahnya semua pemantauan transaksi itu bisa dilakukan harian, ya kan rekap hmm, penjualan juga bisa. Nah, cuman ada nggak sih hal-hal yang mungkin dari kasir kita perlu improve atau perlu perlu dikembangkan lagi gitu? kalau itu ada nggak di kasir? Jadi sistem scanner barcode itu. Scanner barcode ada kamu, tapi sebetulnya memang dia menggunakan langsung si smartphone-nya. Nah, memang tidak semua smartphone ya punya Oh, capacity begitu kita buka apa namanya foto, aplikasi foto, dia bisa langsung nge-scan gitu. Nah, mungkin itu ya yang kita mungkin perlu sediakan juga ya. hmm. Mbak. Kalau misalkan itu bisa dikembangkan, kemudian juga mungkin disediakan juga perangkat yang spesial. Hmm. Kalau menurut saya ke depan retail-retail yang memang menjual barang yang sangat banyak ya. Ya, ya. Tuh. Kalau kita kan Kayak online level shop mungkin ya, nggak usah. kayak warung-warung kelontong gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, kalau yang saya lihat eh, kalau misalkan bisa diaplikasikan ke warung kelontong dengan model pengalaman di retail dulu, Hmm. kayaknya bagus. Saya lihat tuh warung-warung kelontong nyoba, dia tuh pengen nyoba menggunakan sistem kasir dan aplikasi. Hmm. Saya lihat di semua agen warung kelontong atau agen-agen distributor sembako, semua aplikasi dan program kasir yang ada di situ pasti mangkrak. Endingnya nggak kepake. Kenapa ya itu kira-kira kamu, Sa? Nah, kendalanya nih, Ya. kendalanya satu eh, perangkat tidak memadai. Hmm. Yang kedua, sistem aplikasi yang tidak mendukung. Gitu. Lebih ke fitur ya mungkin ya. Maksudnya sistem aplikasinya mungkin fiturnya kurang memadai untuk yang punya toko kelontong atau minimarket. Nah, Itu itu. ya. Lebih gitu ya. Jadi kalau misalkan untuk digunakan ke situ, kalau menurut saya belum ini ya, belum belum maksimal. Hmm. Coba misalkan kita masuk aplikasi penjualan, kan nggak mungkin juga dengan nominal barang ratusan atau ribuan Ya, barang, mereka cari di searching itu terus, ya. Betul, betul, yang betul. yang pencarian itu kan. Iya, iya. Kalau misalkan sistemnya diperbaiki lagi untuk retail yang lebih besar, Hmm. dia scan kan langsung masuk, Hmm. rekap, scan langsung rekap, scan langsung rekap gitu. Betul, betul. Kemudian kan jadi dibikin super simple untuk mereka. Mereka itu nggak bisa punya banyak waktu untuk mengaplikasi, untuk ngoprek
si aplikasi tadi gitu. Iya, iya. Mereka tuh kan memang tembak deh, gimana Langsung sih? ya, iya. Gimana sih proses di retail besar kalau misalkan kita bisa eh bercermin hal baiknya, mungkin juga Iya. di retail besar kenapa sih bisa cepat seperti itu kan gitu. Hmm. Nah, banyak aplikasi yang mangkrak di toko-toko itu rata-rata kendalanya itu. Jadi Kurang dia bisa nggak bisa. memenuhi kebutuhan untuk yang itu tadi ya, Uh, ratusan barang langsung di-scan, langsung masuk ke inventory gitu-gitu mungkin ya, Kak? iya, kalau sistem stok opnam udah bagus mungkin ya. Dia kan dimasukin jumlah stok kan, Ya. itu sih udah bagus. Kalau menurut saya sudah memenuhi standar lah gitu. Hmm. Cuma memang untuk tingkat kecepatannya, kalau mungkin saya di kafe sih nggak masalah, jumlah item penjualannya hanya beberapa puluh kan. Iya, nggak banyak ya. Iya. Betul, Jadi betul, betul. bisa dicarinya cepat gitu kan. Iya, Atau iya. kita bikin eh, beberapa apa ya itu namanya, kriteria makanan ya. Hmm. Misalkan makanan ringan atau makanan berat, kopi Ya, warkop gitu kan. Saya bikin 4 kategori kebetulan di warkop. oke. Kopi Kopi. warkop, kopi premium, Hmm. kemudian makanan ringan, sama makanan berat. Oh, ada makanan berat juga ya? Ada Ada. gitu. Nah, kemudian topping makanan mungkin Ya, ada 5. Jadi, tambahannya gitu ya. jadi memang orang datang ke sini, plek, udah semuanya ada gitu. Hmm. Saya bikin tuh seperti itu. Mau yang nongkrong aja, mau yang ngopi aja, mau yang memang dari rumah lapar kan. Iya, betul, betul. Ada juga yang Gitu. nongkrong seharian mungkin untuk ngerjain skripsi, nggak Iya, sekarang kayak gitu, nggak usah. Jadi iya, emang dia makan tuh, makan appetizer, habis itu siang makan lagi, ntar sore baru selesai. iya. Memang banyak juga anak-anak yang pada ngerjain skripsi banyak di sini. Iya, iya. Yang dulunya langganan waktu dia masih sekolah SMP SMA, Kalau pas udah dia kuliah, balik, pas lagi ke sini, ternyata udah pada ngerjain skripsi. iya, iya. Seneng juga ya, Gitu. tapi punya pelanggan setia gitu, Kamusa. Iya. Harapannya kalau untuk Warkop 76 nih, ke depannya apa nih Kamusa? Selain tadi ya, mau coba mulai mengulik media sosial sebagai salah satu elemen untuk mengembangkan usaha. Kalau harapan saya sih ya mungkin bisa mengembangkan usaha di beberapa cabang lagi gitu. Amin. Kebetulan kan sebelum saya join benar-benar pakai Kasih Pro, kemudian premium juga saya pakai semua. Nah itu tujuan saya memang untuk beranjak membuka beberapa cabang nanti di luar. Hmm. Gitu. Konsepnya sudah ada ke arah sana gitu. Amin, Untuk mudah-mudahan lancar. ya konsepnya memang ada untuk buka beberapa. Kemarin juga sempat ditawari ya di daerah Bogor tuh yang ke arah Jonggol. Kita sudah ditawari tempat, kemudian juga peralatan ya semua. Cuman mungkin yang belum terlaksana adalah ciri khasnya. Hmm. Kita mau bikin ciri khas tempat Seperti apa gitu ya? khusus untuk Warkop 76 itu ciri khasnya seperti ini loh, Iya. gitu dari segi tempat. Kemudian ciri khas makanan, Hmm. gitu. Ini masih dipikirin sampai sekarang selama 2 bulan ini. Ya, Jadi mudah-mudahan lancar deh kamu, Sa. biar nanti orang cari Warkop 76 di cabang lain itu, oh yang dicari makanan ini Betul. loh yang khas Ya, gitu. yang emang khasnya ada value proposition-nya ya. Istilahnya ngejar brandednya ya. Iya, betul. Top brandnya. Betul, betul. Mudah-mudahan sih bisa top brand. Amin. Nah, mungkin satu lagi Kak Musa, ini terakhir buat teman-teman usahawan di kasir yang lain, yang mungkin baru mulai usaha gitu ya, apa sih pesannya kalau dari Kak Musa? Karena Kak Musa sendiri kan udah dari 2011 menjalankan usaha, terus sempat berhenti gitu ya, apa ya pesan atau
Iya, pesan untuk teman-teman usahawan yang lain supaya tetap semangat gitu. Kalau pesannya sih 2 bulan ini saya memulai Warkop 76 lagi. Saya baru bisa tidur nyenyak 1 minggu terakhir. Kenapa tuh kamu Sa? Cobaannya, tantangannya itu untuk membuka Warkop 76 lagi seperti kita mau membuka usaha baru. Ternyata untuk memulai sesuatu yang besar tidak seperti membalikan telapak tangan. Kita mesti jungkir balik dulu. Betul. Dari saya pulang kerja jam 4 sore, semuanya harus dikerjain sampai malam. Karena memang kita belum sanggup untuk membayar yang bekerja di warkop. Ya. Nah, semuanya harus kita kerjain. Kita yang tidak bisa dituntut harus bisa. Kita yang belum belajar dituntut harus belajar ketika kita ingin memulai usaha. Nah, kalau kita mau berjuang, kita mau kerja keras. Saya yang memang tidak punya basic masak. Ya. Dituntut untuk bisa masak bagaimanapun caranya. Iya, memang semua yang tidak pernah kita alami ya, semua yang memang yang benar-benar kita nggak bisa. Kalau kita serius untuk memajukan usaha kita, apapun harus kita lakukan, apapun harus kita coba. Mau itu istilahnya enak atau enggak enak, ya dijalanin gitu harus dijalanin gitu. Jungkir balik, capeknya, gimananya. Dan memang benar dari orang-orang sukses juga yang lain yang suka berpesan ya. Orang sukses itu bangun lebih awal, tidur lebih malam. Di awal mungkin gitu ya, Kamu Sa, tapi kan kalau udah pakai kasir udah lumayan lah waktunya bisa di. Nah, sekarang ini udah mulai bisa tidur nyenyaknya apa? Kita sudah bisa mempercayai orang yang belanja. Kemudian juga waktu awal-awal kan kita semuanya dicari dan kita harus tahu dulu tempat belanjanya. Kita harus cari dan kita kasih tahu. Laporan harga dari produsennya kan kita harus cari dan kita tahu dulu. Betul. Kita sudah punya laporan harga gitu. Kita sudah tinggal suruh orang untuk menjalankan itu kan. Gitu ya. Gitu. Makanya semuanya harus kita jalani dulu. Kita yang nggak bisa masak harus bisa masak dulu. Kemudian juga ternyata tantangannya nggak cuma di situ. Tantangan moral ya, tantangan mental dari bahasa-bahasa orang yang memang tidak mengenakan untuk diri kita yang menyerang kita, yaitu jadiin motivasi aja gitu. Kalau kita down dengan ucapan orang lain, gak akan ada hasil yang akan kita capai. Ketika kita ingin memulai, kita berhenti. Ketika kita ingin berjalan, memulai sesuatu, kita berhenti hanya karena omongan orang lain. Itu gak bakal bisa tercapai apa-apa. Saya pikir gitu. Iya. Nah, mungkin sih. Makasih banget Kamu Sa untuk waktunya, sangat-sangat insightful banget obrolannya gitu ya, dan mudah-mudahan nanti pesan-pesan dari Kamu Sa juga bisa menyemangati teman-teman usahawan di kasir yang lainnya. Ya, semoga semuanya bangkit di iya dong, harus. Awal pemulihan ekonomi ini. Betul, amin. Terima kasih banyak Kamu Sa. Sampai ketemu lagi. Ya.